Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai laporan tugas proyek, yaitu pembuatan soal literasi numerasi tingkat SMP atau MTSN dengan materi statistika dan peluang yang memuat unsur kemaritiman. Adapun anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Faris Mawanto dengan NIM 2003020019. Yang kedua ada Heriansa dengan NIM 2003020060. Adapun latar belakang dari pembuatan laporan yang telah kami buat, yaitu matematika memiliki peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam meningkatkan daya pikir manusia. Sehingga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan di setiap jenjang sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Menurut Abdurrahman pada tahun 2003, matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsinya adalah untuk memudahkan berpikir. Dalam hal pendidikan, kemampuan siswa diasah melalui masalah, sehingga siswa mampu meningkatkan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Dahar 2011 halaman 121 yang menyatakan bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah pada dasarnya merupakan tujuan utama proses pendidikan. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah, yakni masalah dalam matematika suatu persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikan tanpa menggunakan cara, prosedur yang rutin. Berkenaan dengan pentingnya kemampuan pemecahan masalah, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, guru haruslah memperhatikan 5 kemampuan matematika, yaitu yang pertama connection atau koneksi, yang kedua penalaran atau reasoning, yang ketiga communication atau komunikasi, yang keempat problem solving atau pemecahan masalah, dan yang kelima representation atau representasi. Pemecahan masalah matematika terkait era dengan materi pembelajaran sekolah. Salah satunya adalah materi tingkat SMP mengenai statistika dan peluang. Kesulitan pada materi statistika diukur dari evaluasi siswa. Walaupun materinya sederhana, tetapi tingkat kesukarannya masih cukup tinggi dan evaluasi dari siswa menjadi jawaban dari materi statistika. Begitu juga dengan peluang, yang kebanyakan menjadi masalah kontekstual hanya seputar dadu dan koin. Apabila diterapkan berbasis kemaritiman, yang disajikan akan lebih menarik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari pembuatan laporan ini. Tujuannya itu adalah untuk mengembangkan soal pemecahan masalah yang efektif dan menemukan solusi dari jawaban atas pemecahan masalah yang berbasis kemaritiman. Sedangkan manfaatnya itu adalah untuk mengetahui cara mengembangkan soal beserta indikator soal yang diketahui dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis dari suatu permasalahan kontekstual seputar kemaritiman yang diberikan. Selanjutnya ada tinjauan teori. Suatu masalah biasanya memuat sesuatu yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak secara langsung seseorang dapat menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah, menurut Nurfatanah dan Rusmono pada tahun 2018. Dalam matematika, masalah biasanya berbentuk soal matematika, tetapi tidak semua soal matematika merupakan masalah. Menurut Haryani pada tahun 2011, dalam Hujojo, suatu soal atau pertanyaan disebut masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki penjawab. Dapat terjadi bagi seseorang, soal itu dapat dijawab dengan menggunakan prosedur rutin baginya. Namun, bagi orang lain, soal tersebut memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin, dan orang tersebut tertantang untuk menjawab atau memecahkannya.
Masalah matematika adalah alat yang digunakan tidak hanya untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka, tetapi juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dasar mereka dalam memecahkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan matematika maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep dan prosedur matematika yang penting dapat diajarkan melalui pemecahan masalah. Menurut Retno Winarti dan Waluya pada tahun 2019, dikutip dalam Van de Waal, berfokus pada pemecahan masalah dalam mengembangkan berpikir matematika tingkat tinggi siswa. Untuk alasan ini, siswa perlu melakukan belajar mandiri dalam pembelajaran matematika dengan proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah memainkan sebuah peran yang penting dalam pendidikan matematika dan sebagian besar pembelajaran terjadi sebagai hasil dari proses pemecahan. Endang Retno dan kawan-kawan dalam Polia tahun 1973 menjelaskan bahwa proses penyelesaian masalah di 4 tahap, termasuk memahami masalah, menentukan strategi, menetapkan strategi, dan penilaian yang dipilih. Baiklah, selanjutnya untuk kisi-kisi dari pembuatan soal akan dijelaskan oleh Heriansah. Baik, perkenalkan saya Heriansah, merupakan anggota dari kelompok 5 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan pemecahan masalah tugas proyek kami. Yang di situ pertama kisi-kisi untuk materi statistika, KD-nya itu pada soal pertama yaitu adalah 4.10 yang menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya itu merupakan tadi materi statistika dan termasuk submateri mean atau rata-rata. Nah, indikatornya diberikan sebuah narasi mengenai seleksi nasional untuk mengikuti tari kolosal Melayu di suatu sekolah yang diikuti 2 kelas. Nah, peserta didik diharapkan dapat menghitung nilai hasil seleksi dari kedua kelas tersebut. Nah, soal tersebut termasuk level kognitif yaitu C3. Untuk kisi-kisi yang kedua masih mengenai materi statistika, yaitu pada KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dengan submateri masih rata-rata atau mean, dan indikatornya diberikan sebuah narasi mengenai nilai rata-rata hasil tangkapan pemancing peserta didik dapat menghitung nilai raport siswa pindahan. Dan itu merupakan soal dengan level kognitif C3. Baiklah, untuk indikator selanjutnya atau kisi-kisi yang selanjutnya itu dapat rekan-rekan baca sendiri. Nah, ini merupakan kisi-kisi yang selanjutnya mengenai materi yang kedua, yaitu adalah materi peluang. Dengan KD yaitu untuk soal nomor 1, 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik. Pada indikatornya diberikan sebuah narasi mengenai budidaya ikan kerapu Pak Budi dalam satu keramba. Nah, peserta didik nantinya diminta untuk menghitung terambilnya satu ikan kerapu dengan jenis batik. Peserta didik diharapkan mampu menentukan peluang terambilnya ikan kerapu tersebut. Nah, ini merupakan submateri dari peluang kejadian dan level kognitif untuk soal nomor 1 ini yaitu C3. Selanjutnya untuk soal nomor 2 masih sama KD-nya yaitu 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan juga peluang teoretik. Nah, indikatornya itu soal nomor 2 diberikan sebuah narasi
mengenai seleksi siswa tari persembahan untuk menyambut Gubernur Kepulauan Riau. Nah, nantinya peserta didik diminta untuk menghitung frekuensi relatif seleksi tari persembahan dengan submateri frekuensi relatif, materi peluang, dan level kognitif pada soal nomor 2 ini yaitu adalah C3. Nah, untuk indikator dan soal kisi-kisi soal selanjutnya dapat rekan-rekan baca sendiri. Baiklah, selanjutnya masuk ke soal dan juga alternatif jawaban yang telah kami buat mengenai materi statistika dan peluang yang berbasis kemaritiman. Nah, di mana soal nomor 1 ini pada materi statistika ya tadi, yaitu bunyinya di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang sedang mengadakan seleksi nasional untuk mengikuti lomba tari kolosal Melayu yang diadakan di negara Malaysia. Seleksi ini dinilai langsung oleh salah satu orang yang mengajar di sanggar ternama di kota Tanjung Pinang dan diikuti oleh siswa dan siswi kelas 10 dan 11. Nah, nilai rata-rata hasil seleksi kelas 10 adalah 7,9, sedangkan siswa kelas 11 yaitu 8,3. Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti seleksi kelas 10 sebanyak 28 orang, sedangkan kelas 11 sebanyak 32 orang. Nah, jika siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11 digabungkan, maka berapakah nilai rata-rata hasil seleksi mereka? Nah, berarti yang diminta ini adalah nilai rata-rata. Maka penyelesaian jawabannya sebagai berikut, yaitu rata-rata yang kita ketahui tadi, rata-rata hasil seleksi tari kelas 10 atau kita misalkan dengan X bar pertama sama dengan 7,9. Selanjutnya rata-rata hasil seleksi tari kelas 11 tadi bernilai 8,3. Selanjutnya jumlah siswa dan siswi kelas 10 atau kita misalkan N1 sebanyak 28 orang, dan yang kelas 11 itu berjumlah 32 orang. Yang ditanya tadi adalah nilai rata-rata hasil seleksi tari kolosal Melayu kelas 10 dan kelas 11. Nah, berdasarkan soal yang tadi sudah dibacakan, bahwa rata-rata seleksi tari dan banyaknya siswa tiap kelas. Selanjutnya kita akan mencari jumlah semua nilai untuk masing-masing kelas menggunakan rumus berikut. Sigma dengan batas I sama dengan 1 sampai N, XI sama dengan N dikali X bar. Nah, untuk kelas 10 yaitu sama dengan N1 dikalikan X bar 1. Tadi sudah sudah diketahui nilainya, yaitu sama dengan 28 dikalikan 7,9, dan hasil akhirnya yaitu 221,2 untuk kelas 10. Selanjutnya untuk kelas 11 yaitu N2 dikali X bar 2. Tadi sudah diketahui nilainya 32 dikali 8,3, sehingga didapatkanlah 265,6 untuk kelas 11. Nah, untuk mencari nilai rata-rata gabungan kita, hanya perlu menjumlahkan nilai yang tadi untuk kelas 10 dan juga kelas 11 dan membaginya dengan jumlah siswa kelas 10 dan kelas 11, sehingga X bar sama dengan sigma batas I sama dengan 1 sampai N XI per N. Selanjutnya yaitu X bar sama dengan 221,2 ditambah
65,6 per 28 ditambahkan dengan 32, sehingga didapatkan 486,8 dibagi 60 bakal mendapatkan hasil yaitu 8,14. Nah, kesimpulannya jadi nilai rata-rata kuis matematika gabungan dari kelas 10 dan 11 adalah 8,14. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua, masih seputar statistika, yaitu bunyinya dalam rangka merayakan ulang tahun Kabupaten Karimun, Bupati Karimun mengadakan event mancing mania mantap di coastal area yang diikuti oleh 24 orang pemancing dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, hasil tangkapan 22 orang pemancing jika dirata-ratakan adalah 8,1. Kemudian rata-rata tersebut bertambah menjadi 8,2 setelah ditambahkan dengan hasil pancingan 2 pemancing lainnya. Nah, berapakah jumlah berat hasil pancingan 2 pemancing tersebut? Selanjutnya yaitu jawabannya tadi diketahui rata-rata atau X bar dari 22 orang pemancing itu yaitu 8,1 kilo. Sedangkan rata-rata setelah ditambah 2 pemancing lainnya yaitu 8,2 kilo. Nah, jumlah pemancing lama yaitu sebanyak 22 orang, jumlah pemancing baru 22 ditambah 2 orang sehingga menjadi 24. Nah, model matematika untuk 22 orang bisa dimodelkan sebagai berikut, dari A1, A2, A3, A4 sampai seterusnya, dan yang terakhir itu A22 dan dibagi dengan 22 sehingga didapatkanlah 8,1. Selanjutnya A1 ditambah A2 ditambah A3, A4 dan seterusnya sampai A22 sama dengan 8,1. 22-nya pindah ruas menjadi kali 81 kali 22 sehingga didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 178,2. Itu untuk model matematika yang 22 orang pemancing. Selanjutnya model matematika setelah ditambahkan 2 pemancing lainnya itu sama juga caranya. A1, A2 ditambah A3 tambah A4 sampai A22. Selanjutnya yang 2 pemancing tadi dimisalkan dengan X1 dan X2 per 24 sama dengan 8,2 sehingga didapatkanlah nilai A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai A22 ditambah X1, X2, 24-nya pindah ruas menjadi 196,8. Tadi sudah diketahui A1 sampai A22-nya itu adalah 178,2, dimasukkan saja nilainya langsung. Jadi pindah ruas menjadi sisanya X1 ditambah X2. Jadi nilainya yaitu 196,8 dikurangi 178,2. Jadi nilai untuk 2 pemancing lainnya yaitu 18,6. Jadi berat pancingan 2 orang baru tadi adalah 18,6 kg. Baiklah, untuk soal-soal berikutnya teman-teman bisa lihat juga pada laporan yang telah kami buat.
Baiklah, setelah teman-teman simak tadi soal kami yaitu berupa statistika, selanjutnya kami akan membahas mengenai soal dari materi peluang dengan nomor 1, yaitu Pak Budi merupakan seorang nelayan. Ia juga membudidayakan berbagai macam jenis ikan kerapu untuk diperjualbelikan. Dalam keramba Pak Budi terdapat 32 kerapu batik, 18 kerapu tikus, dan 30 kerapu sunu merah. Nah, jika dalam keramba tersebut akan dijual satu ikan kerapu secara acak, maka peluang terambilnya ikan kerapu jenis batik adalah, nah sudah diketahui tadi, yaitu ikan kerapu batik sebanyak 32 ekor, ikan kerapu tikus yaitu sebanyak 18 ekor, dan yang terakhir ikan kerapu sunu merah yaitu sebanyak 30 ekor. Nah, yang ditanya tadi adalah peluang terambilnya ikan kerapu jenis batik. Misalkan K untuk menyatakan kejadian terambilnya seekor kerapu batik dalam keramba. Nah, banyak ikan kerapu jenis batik tadi yaitu adalah NK sama dengan 32. Selanjutnya, untuk ruang sampel satu keramba terdapat 32 tadi kerapu batik, 18 kerapu tikus, dan 30 kerapu sunu merah. Nah, ini dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil yaitu 80. Sehingga peluang terambilnya seekor ikan kerapu dengan jenis batik adalah sebagai berikut. PK sama dengan NK per NS. Sama dengan masukkan nilai NK-nya 32 per NS-nya yaitu 80. Sama-sama dibagi 8 sehingga menjadi 4 per 10. Sehingga didapatkanlah hasil akhir yaitu 0,4. Nah, kesimpulannya yaitu jadi peluang terambilnya seekor ikan kerapu dengan jenis batik dalam keramba adalah 0,40. Selanjutnya masuk contoh soal yang kedua, masih materi peluang, yaitu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kepulauan Riau, 6 dari 20 siswa di Tanjung Pinang akan diseleksi untuk menyambut kedatangan gubernur. Nah, penyambutan dilakukan dengan tari persembahan. Frekuensi relatif siswa gagal dan lolos dalam seleksi tari persembahan adalah, nah tadi sudah diketahui banyak pesertanya yaitu 20 orang. Selanjutnya banyak siswa yang berhasil dipilih yaitu 6 orang, dan siswa gagal yaitu 20 dikurangi 6 sama dengan 14 orang. Nah, kita misalkan yang ditanya tadi adalah frekuensi relatif siswa gagal dan lolos tari untuk seleksi tari. Nah, kita misalkan untuk yang kejadian gagal itu A, sedangkan kejadian lolos itu B. Kita misalkan A tadi kejadian gagal dalam seleksi tari persembahan, frekuensi relatif sama dengan jumlah siswa gagal per jumlah total percobaan. Nah, tadi A-nya yaitu 14 per jumlah total siswanya yaitu adalah 20. Sehingga didapatkan nilai 0,7 untuk kejadian gagal. Selanjutnya yang B tadi merupakan kejadian lolos siswa dalam seleksi tari persembahan, yaitu rumusnya frekuensi relatif sama dengan jumlah siswa lolos seleksi per jumlah total percobaan. Nah, selanjutnya dimasukkanlah ke dalam itu nilainya NB per NS sama dengan 6 per 20, sehingga didapatkanlah nilai 0,3. Kesimpulannya pada soal nomor 2 ini yaitu, jadi frekuensi relatif siswa gagal dalam seleksi tari persembahan yaitu 0,7 dan lolosnya adalah 0,3. Baiklah, ini merupakan soal-soal selanjutnya, masih materi peluang, bisa teman-teman perhatikan.
Nah, setelah kami membuat indikator dan soal beserta alternatif jawaban, kami melakukan validasi dengan validator, seorang guru, salah satu sekolah yang berada di kota Tanjung Pinang. Baiklah, mungkin hanya segitu yang penyampaian yang bisa dipresentasikan oleh kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.